Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Kimia, yaitu soal SBMPTN tahun 2018 dengan kode soalnya 423. Nah, sekarang langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini ada soal SBMPTN Kimia dengan temanya larutan buffer atau penyangga. Untuk tema ini memang sering banget keluar di SBMPTN, jadi adik-adik harus bisa mengerjakannya ya. Oke, kita langsung saja ke soal. Larutan buffer dibuat dengan menambahkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam 150 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Kemudian, volume larutan NaOH yang harus ditambahkan agar dihasilkan larutan buffer dengan pH 9 adalah... Nah, jadi ini termasuk bahasan larutan buffer ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal kimia dengan tema soal buffer ini ya, adik-adik analisis dulu apa yang diketahui, larutan-larutannya dengan angka-angkanya, kemudian simpulkan itu termasuk tema apa. Kemudian setelah itu, dari hasil analisis adik-adik apa yang diketahui, angka-angkanya bagaimana. Nah, pada kasus ini kita perlu membuat reaksi yang terjadi ya. Jadi, reaksi yang terjadi, reaksinya itu ada apa? Larutan NH4Cl. Nah, larutan NH4Cl ini adik-adik harus analisis. Itu termasuk larutan apa? Garam NH4Cl ini merupakan garam yang bersifat asam. Karena NH4+-nya ini merupakan komponen basa lemah, kemudian Cl-nya ini merupakan komponen yang berasal dari asam kuat, sehingga yang menang yang kuat ya, jadi asamnya. Garamnya bersifat asam. Oke, kemudian kita kembali ke reaksinya ya. Jadi di sini ada NH4Cl ditambahkan NaOH di sini plus NaOH menghasilkan NH3 plus NaCl plus H2O. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang diketahui di soal di sini diinginkan larutan buffer pH 9. Jadi yang diinginkan pH-nya 9. Sehingga pOH-nya berapa di sini? 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5. Sehingga konsentrasi OH- itu besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, setelah itu kita kemudian masuk ke rumus buffer. Nah, untuk menentukan kita harus menggunakan rumus buffer yang mana, jadi buffer itu kan ada dua, yaitu buffer asam dengan buffer basa. Jadi adik-adik harus bisa menganalisis pada soal ini termasuk larutan buffer atau basa. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita lihat dari larutan-larutan yang bereaksi ya. Jadi di sini ada NaOH dengan NH4Cl sehingga nanti ini akan menghasilkan larutan dengan buffer basa ya. Jadi pokoknya adik-adik cara mengingatnya adalah kalau itu larutan buffer, adik-adik tinggal lihat larutan yang lemah itu apa. Kalau larutan yang lemah itu adalah asam, maka termasuk buffer asam. Kemudian jika larutan yang lemah itu adalah basa, maka dapat disimpulkan buffer tersebut merupakan buffer basa. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Kita lanjut ke perhitungan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumusan buffer basa. OH- sama dengan Kb dikali konsentrasinya basa lemah ya. Konsentrasinya basa lemahnya, sini kakak tuliskan Bl aja, dibagi konsentrasinya asam konjugasinya. Ini maksudnya asam konjugasi dari garam. Nah, jadi misalkan garamnya ini tadi NH4Cl, maka asam konjugasinya adalah yang NH4+. Nah, ini asam konjugasi. Aku tuliskan di sini aja ya. Ini adalah asam konjugasinya. Oke, kemudian kita kembali ke perhitungan. Kb-nya kita masukkan 10 pangkat min 5. Nah, kemudian konsentrasi basa lemahnya kita tuliskan saja dulu ya di sini ya. Karena belum diketahui. Kemudian konsentrasi asam konjugasi. Kemudian di sini konsentrasi OH-nya berapa? Ini ya, 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, yang bisa dicoret aja kiri kanannya. Ini coret, ini coret. Nah, jadi di sini kita bisa tahu perbandingan konsentrasi basa lemah dengan perbandingan asam konjugasinya. Sama dengan 1:1. Jadi dari sini dapat disimpulkan jumlah mol basa lemahnya yaitu NH4OH. Ini basa lemahnya adalah NH4OH. Diperoleh dari sini ya. NH4Cl itu adalah garam yang tersusun dari NH4OH dengan HCl. Jadi di sini mol basa lemahnya adalah NH4OH sama dengan mol garamnya yaitu mol NH4Cl. Oke, seperti ini. Setelah itu kita lihat lagi di soal. Apalagi yang diketahui jumlah mol NH4Cl ya, ada 0,1 molar dengan volumenya 150 ml. Jadi di sini molnya NH4Cl adalah rumusnya M dikalikan V.
Jadi berapa ini? Molaritasnya berapa? 0,1 dikali volumenya 150 ml, maka hasilnya adalah nanti satuannya milimol ya. 0,1 dikali 150 hasilnya adalah 15 milimol. Kemudian setelah itu kita masuk reaksi ya. Reaksinya tadi ada NH4Cl plus NaOH menghasilkan NH3 dan NaCl plus H2O. Kemudian mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini mula-mulanya NH4Cl-nya berapa? 15 milimol. 15 aja ya kakak tuliskannya ya. Nah, kemudian molnya NaOH mula-mula belum diketahui volumenya, maka di sini kita tuliskan X aja ya. Oke, X milimol. Kemudian kita masuk ke konsep buffer ya. Jadi konsepnya buffer itu nanti pada saat akhir reaksi, NaOH ini harus habis sehingga menyisakan NH4Cl dengan NH3-nya. Jadi ingat ya adik-adik ya, komponen basa itu adalah yang lemah, asam atau basa lemah dengan basa konjugasinya atau asam konjugasinya dari garamnya ya. Nah, maka yang bereaksi di sini adalah X ya, NaOH-nya, mol NaOH. Jadi di sini X, di sini X. Kemudian karena ini koefisien reaksinya sama, maka di sini X juga, di sini X dan di sini X. Oke, tinggal kita kurangkan di sini 15 min X. Kemudian di sini habis sesuai dengan konsep buffer ya. Yang kuat harus habis bereaksi. Kemudian di sini sisa basa lemahnya X. Di sini X, di sini X. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Jadi tadi kan kita sudah menemukan bahwa mol NH4OH sama dengan mol NH4Cl. Sehingga mol NH4OH atau NH3 ya, di sini sama dengan di sini. Jadi X sama dengan 15 min X. Kemudian tinggal kita pindah ruas, ini X-nya di sini, jadi 2X sama dengan 15. Jadi X sama dengan 7,5 milimol. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya? Kita sudah dapat mol dari NaOH-nya. Nah, yang ditanyakan kan volume larutan NaOH-nya. Sedangkan di sini kita sudah dapat mol dari NaOH. Oke, untuk mengetahui volume larutan NaOH-nya, maka tinggal kita masukkan ke rumus molaritas aja ya. Jadi, molaritas sama dengan rumusnya kan mol per volume. Kita masukkan molaritasnya berapa? 0,1 molar ya. Di sini sudah diketahui di soal 0,1 sama dengan molnya berapa ini? 7,5 milimol ya. Di sini milimol, sehingga nanti volume yang kita peroleh itu dalam satuan mililiter. Jadi di sini volumenya dalam satuan mililiter. Oke, jadi volume sama dengan 7,5 dibagi 0,1. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah 75 mililiter. Oke. Temu ya adik-adik ya. Jadi volume larutan NaOH-nya yang harus ditambahkan agar dihasilkan larutan buffer dengan pH 9 adalah 75 mililiter. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, seperti ini adik-adik ya pembahasan SBMPTN 2018 kimia kita hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih soal setiap hari, karena itu akan sangat membantu kalian dalam menghadapi tes SBMPTN atau tes-tes masuk PTN lainnya. Oke, semangat terus fighting!